Halo para kudanilku sekalian, gimana? Udah kangen sama aku? Pala bapak kau lah kangen. Hehehe, sorry awak gengku sekalian, udah 2 minggu aku gak upload. Lagi sibuk ngadirin pernikahan biawak sama Kudanil. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, aku mau ngebahas alur anime Tsukigami Chibiku episode yang ke-12, sekaligus episode terakhir di season 1 ini. Oke lah wak gengku sekalian, mari kita sambut The King of Iron, Superman Congos, biawak Kudanil, Suara Tono. Nah, cerita ini berlanjut saat Makoto dan Shiki telah sampai di kota Rosegard. Terlihat Makoto dan Shiki tengah mendaftar masuk ke kota itu. Tapi tiba-tiba si Dewi Kudanil menemukan keberadaan Makoto. Ia langsung mengirim Makoto ke tempat antah berantah. Lalu cerita pun beralih ke Shiki, yang mana ia tengah panik mengetahui Makoto yang hilang secara tiba-tiba. Lalu cerita kembali berpusat kepada Makoto, yang mana saat ia sedang kebingungan, Makoto diserang oleh seorang wanita dan 1 orang laki-laki, hingga menyebabkan jarinya putus. Lalu Makoto mulai menghentikan pendarahan di jarinya. Dan juga ia langsung menanyai mereka berdua, kenapa mereka berdua menyerang Makoto. Lalu si perempuan itu menjawab bahwa ia dan rekannya berpihak kepada ras iblis, bukan kepada ras manusia. Dengan kata lain, Makoto adalah musuh mereka berdua. Makoto dengan ekspresi wajah nan berak kebingungan akan perkataan si perempuan itu. Lalu, Makoto menggunakan jurus kainya untuk mengetahui keadaan sekitar, yang ternyata sedang ada perperangan antara manusia melawan iblis. Nah, di sini aku mau kasih tahu sedikit. Ternyata, rencana busuk Patrick adalah mengirim Makoto ke wilayah yang akan terjadi perperangan. Padahal, ia sempat memberitahu Makoto bahwa kota Rosegard adalah kota netral. Ternyata semua yang diucapkan Patrick adalah bohong. Nah, balik lagi ke cerita si Makoto, yang mana si perempuan itu berniat membunuh Makoto saat ini juga. Makoto yang terdesak langsung mengeluarkan rompi perlindungan dan juga ia mengeluarkan bird apinya untuk menahan mereka berdua agar ia bisa kembali ke Demiplan. Tapi di tengah pelariannya ia dihadang es berduri milik si pria Kudanil itu. Dan tiba-tiba si perempuan itu menyerang Makoto dari belakang. Tapi untungnya Makoto menyadari, sehingga ia mengeluarkan kai perlindungan. Singkat cerita, si perempuan itu memuji kekuatan Makoto. Ia berkata kemampuan dasarnya Makoto sangat tidak logis. Dan si pria Kudanil itu mengira Makoto mendapatkan perlindungan dari Dewi. Sehingga si perempuan itu melenyapkan pengaruh perlindungan Dewi. Lalu Makoto yang mendengarnya berkata bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan dari si Dewi. Si pria Kudanil itu menyuruh Makoto untuk memperkenalkan diri sebelum ia dibunuh. Makoto yang kesal bertanya sebaliknya pada mereka. Harusnya kalianlah yang memperkenalkan diri. Mereka pun akhirnya memperkenalkan diri kepada Makoto. Dimulai dari si perempuan itu. Ia bernama Sofia Bulga. Ia dikenal sebagai pembunuh naga. Makoto yang mendengar nama Sofia mendadak ingat kepada petualang terkuat di Shige yang pernah diucapkan oleh penjaga guild Shige. Lalu gantian si pria Kudanil memperkenalkan diri, yang mana ia bernama Mitsurugi.
Setelah itu, Makoto pun memperkenalkan dirinya. Setelah basa-basi yang panjang, akhirnya mereka bertarung. Makoto yang tak terima akan ancaman mereka mulai menunjukkan kekuatannya yang percis seperti Super Saiyan Goku, sehingga membuat mereka kewalahan. そうかい。それではさよならだ。行くわよ。神との関係を否定しても耳を貸さなかったのは隠蔽から強化の会解放。Astaga, bentuknya itu loh, kayak burung kalian, parah. ドワーフに作ってもらったうちねなんて必ず当たる。なんだ行け。だが水であれば利は我らにある。我より水の適性が高いと。 Tapi tiba-tiba Sofia muncul dari kebulan asap dan berniat memenggal kepala Makoto. Untung saja Makoto bisa menghindarinya, sekaligus menghancurkan pedang milik Sofia. 頭なら切れるかしら。嘘でしょ。 Setelah itu, Sofia memeluk wajah Makoto ke gunung kembar miliknya. Lalu, ia pun membawa Makoto ke langit dengan bantuan sihir si Mitsurugi. Dia juga menyiapkan jerami es agar saat Makoto jatuh dari langit, Makoto tertancap jerami es itu. Makoto yang kesal mengeluarkan sihir bir apinya dan juga mengeluarkan sihir panah airnya yang menyebabkan kerusakan yang begitu dahsyat. Setelah ledakan itu, Mitsurugi dan Sofia masih hidup. Tetapi sayangnya Mitsurugi harus kehilangan satu kakinya karena terkena ledakan kekuatan Makoto. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Makoto terlihat sudah ada di Demi-Plane. Setelah itu, Makoto pun kaget karena jarinya yang putus kembali seperti semula. Lalu cerita beralih ke Patrick. Ia memberitahu pelayannya bahwa semua orang yang ada di medan perang selamat karena ulah murid ketiga Sang Dewi. Penyihir itu berpakaian serba merah. Tahu kan kalian itu Makoto? Tahu Ton. Udah lanjut aja. Hehehe. Oke. Setelah itu cerita kembali berpusat kepada Makoto, yang mana ia menjelaskan tentang Sofia dan Mitsurugi kepada mereka bertiga. Singkat cerita, Tomoe pun memperkenalkan kloningannya yang baru. Tomoe juga mendapatkan penduduk baru untuk menetap di Demi-Plane, yang mana penduduk itu adalah penduduk desa Oni. Terlihat mereka sedang berlatih bersama Miss Lizard dan para orc. Nah, di sini gua mau ngasih tahu ke kalian kalau guru Aqua dan Iris masih hidup. Yang mati itu cuma anaknya tetua desa Oni. Lanjut, setelah itu Makoto melihat perkembangan kota ilusi dan bangunannya. Lalu cerita berpindah ke kota Shige.
yang mana Mio, Dwarf, dan Eri sedang mempromosikan barang hasil kota ilusi, yang membuat para penduduk Shige tertarik karena barangnya murah-murah. Dan juga Toa dan yang lainnya berkunjung ke toko milik Makoto. Lalu saat di Demiplan, Enma menghampiri Makoto. Ia berkata perayaan pembukaan toko sudah siap dan pesta pun dimulai. Seperti biasa, Mio dan Tomoe bertengkar. これからも一寸先は暗夜行 Lalu anime Tsukiga season 1 tamat. Oke, makasih ya yang udah nonton video gua. Untuk selanjutnya kita upload anime yang lebih seru sambil nunggu season 2 anime Tsukiga dirilis. Oke, seperti biasa gua Tono cuma mau ngucapin keep respect and happy jolly. Bye bye.